Jadi tempat ini sekarang sudah banyak didatangi orang. Haleluya. 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 Jadi ini bisa juga nanti kita buat bukan kolam kesembuhan, rumah kesembuhan. Haleluya. Terpujilah
Haleluya. Haleluya. Dahsyat, ajaib, luar biasa Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami puji, kami sembah, kami tinggikan dalam hidup kami. Dan kami percaya kalau Yesus kami tinggikan, Dia tarik banyak orang datang kepadanya. Firman-Nya digenapi, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada nama Yesus. Nama pejabat, nama penjahat, nama orang kuat, nama orang lemah, nama coronavirus, semua harus tunduk kepada nama Yesus. Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan tertinggi adalah Yesus Kristus. Lainnya di bawah Dia. Allah yang tertinggi Yesus Kristus, lainnya di bawah Dia. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang tertinggi. Yesus Allah, itulah namanya. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya semua yang kusampaikan memberkati jemaat Tuhan yang hadir. Tempat ini dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, dalam pengawalan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa berbuat jahat atas tempat ini, atas kami, hari ini, esok, lusa, seterusnya, sampai selama-lamanya. Karena kami tahu tempat ini bukan milik perorangan, bukan milik kelompok, bukan milik denominasi. Tempat ini milik Yesus. Karena itu Yesus yang berhak dan Yesus yang bertanggung jawab atas tempat ini. Itu sebabnya kami tidak gentar, tidak takut, tidak ciut. Kami tetap memuji, menyembah Tuhan. Karena kami tahu kami ada di rumah Allah, di bait sucinya Tuhan, di rumahnya Tuhan. Luar biasa Tuhan, apa yang Kau buat dalam pujian penyembahan. Roh kami sudah dibebaskan, hati kami sudah dipulihkan, pikiran kami dilepaskan, sehingga kami dapat berkata, Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Yesus luar biasa, Yesus mulia, Yesus agung. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dialah Tuhan Allah kami. Di luar itu tidak ada Tuhan Allah, hanya Yesus. Dia Tuhan Allah kami. Luar biasa pemahaman yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh mengenal Tuhan. Bukan karena kami yang memperkenalkan diri kepadanya, tapi Dia yang memperkenalkan diri kepada kami. Sehingga pengenalan kami akan Tuhan akurat, bukan meraba-raba. Karena Dia yang hadir dalam hidup kami dan menyatakan dirinya kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Yesus Tuhan kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan suara-suara buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang meriah, yang semangat. Haleluya. Haleluya. Tambah semangat. Haleluya. Haleluya. Berkobar, menyala, menyamar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju, maju dalam Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kami lebih daripada pemenang di dalam Tuhan. Kami cakap menanggung segala perkara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang jantungnya bermasalah sembuh, yang ginjalnya bermasalah sembuh, yang otaknya bermasalah sembuh, yang bagian-bagian tertentu yang tidak bisa saya sebut sembuh. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kalau kita hidup dalam iman, semangat, percaya, semuanya kita bisa selesaikan dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita buka dulu satu kisah firman Tuhan di dalam Markus 5. Markus 5 ayat 29. Oke? Sudah? Markus 5 29. 3 2 1. Ulangi, yang kencang tapi sesama biskota jangan saling mendahului. 3 2 1. Berikan
Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, kisah ini menceritakan kisah nyata dan bukan perumpamaan. Karena Yesus selalu berbicara dengan kata perumpamaan, tapi ini bukan perumpamaan. Ini adalah kisah nyata. Ada seorang ibu yang sudah 12 tahun pendarahan, sudah pergi ke beberapa tabib, ke beberapa dokter kalau dalam konteks zaman sekarang, namun tidak kunjung sembuh, malah penyakitnya, darahnya mengalir makin banyak. Dan dia mendengar ada Yesus yang akan lewat ke daerah tertentu, saudara. Dan dia datang ke tempat di mana Yesus yang nanti akan lewat. Saudara, ketika Yesus lewat, tentu orang berbondong-bondong mengerumuni Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah terkenal. Yesus namanya sudah tersohor. Banyak orang yang rindu berjumpa dengan dia. Tapi kebanyakannya hanya mau mujizat, dan kebanyakannya hanya mau makan dan minum. Karena dia bisa melakukan mujizat kesembuhan dan mujizat memberi makan 5.000 orang. Masih sisa 12 bakul, hanya dengan 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Tapi perempuan ini, saudara, walaupun dia datang dengan sakit penyakit, namun dia bukan datang kepada Tuhan hanya ingin sembuh. Dia punya kerinduan supaya dia bisa menjamah jubahnya Yesus. Ada satu kerinduan untuk dia dekat dengan Yesus. Dalam hatinya, dalam pikirannya, kalau jubahnya ini kujamah, pasti aku sembuh. Saudara, dalam konteks orang Yahudi, kalau kita bicara jubah, ini bicara sebuah kekudusan. Ini bicara sebuah kehormatan. Jadi perempuan ini datang kepada Yesus. Dia mau jamah Yesus supaya kekudusan Yesus mengalir atasnya, supaya kuasa Yesus mengalir atasnya, supaya tenaga energi Yesus mengalir atasnya. Haleluya. Itu sebabnya, saudara, waktu dia mau mendatangi Yesus, semua murid-muridnya melarang. Tahukah Anda kenapa muridnya melarang? Karena menurut orang Yahudi, penyakit yang seperti ini adalah kutukan, ini adalah akibat dosa, sehingga orang ini tidak layak untuk menjamah jubah Yesus. Jadi 12 murid Yesus ini, walaupun mereka sudah bersama Yesus, sudah ikut Yesus, otaknya masih otak Taurat, otaknya masih otak Yahudi, belum mengalami pembaruan akal budi, sehingga dia larang si ibu pendarahan ini, si wanita pendarahan ini, untuk memegang jubah Yesus. Tapi wanita itu tetap teguh, tegar, tetap gigih. Terus dia masuk dalam kerumunan, walaupun dia disingkirkan ke kanan, ke kiri, diusir dengan kata-kata yang kurang layak, dia terus mendesak untuk masuk, untuk dia bisa memegang jubah Yesus. Haleluya. Alkitab menyatat bahwa wanita yang 12 tahun pendarahan ini, dia bisa memegang jubah Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita seperti wanita ini. Kita mau datang ke Tuhan dihalangi oleh A, dihalangi oleh B, dihalangi oleh C, dihalangi oleh persoalan, dihalangi oleh masalah, dihalangi oleh kesulitan. Belum lagi ada orang-orang tertentu yang ngata-ngatain kita supaya kita mundur dari Tuhan. Tetapi kalau kita betul-betul ingin memegang jubah Tuhan, ingin mengalami Tuhan, kita tidak akan mundur. Kita tetap maju di dalam Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ini, saudara, Kamis malam, pertengahan minggu, tapi yang ibadah banyak. Ini karena saudara tahu firman yang mau disampaikan ini. Haleluya. Itulah sebabnya Anda datang rame-rame mau pegang jubah Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, Yesus pada waktu itu sebagai anak manusia, dia tidak tahu seberapa banyak orang yang datang, dan dia tidak tahu persis nama-nama mereka. Tapi dia bisa merasakan ada tenaga yang keluar. Haleluya. Itu sebabnya dia berkata kepada murid, siapa yang pegang jubahku? Muridnya berkata, bagaimana kami bisa tahu sebanyak orang seperti ini, banyak orang seperti ini, bagaimana kami bisa tahu? Dari mana kau tahu?
kata muridnya, ada tenaga yang keluar. Haleluya. Kalau Anda ingat waktu Yesus mengutus muridnya, dia bukan hanya memberi kuasa, tapi memberi tenaga. Ada orang punya kuasa, nggak punya tenaga, ya kurang sempurna. Ada tenaganya kuat, kuasanya nggak ada, ya ini hanya untuk bisa tumbuk-tumbuk orang, pukul-pukul orang, kayak Yaya Waloni. Haleluya. Pukul batu pecah. Haleluya. Haleluya. Iya, dia buat di situ, saudara. Wow, itu mau komentari, kata si Daniel, janganlah dulu, kata nanti. Kabar-kabarnya udah masuk dia. Dia pukul dia batu. Pecah, mau melawan orang kafir, katanya. Haleluya. Padahal orang-orang kafir udah bertobat dari itu. Karena dulu kita semua, wow, punya ilmu kebal, tahan bacok, ya kan? Bisa pukul batu, pecah. Setelah dalam Yesus, hilang semua. Yang ada kasih. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kalau orang meninggalkan ajaran kasih, ya kayak Yaya Waloni ini jadinya. Iya. Jadi saudara, seketika itu berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu kisah ini, sebenarnya Yesus dan muridnya bukan mau menjumpai ibu ini. Yesus dan muridnya mau ke rumah Yairus. Yairus karena anaknya anaknya sakit keras. Haleluya. Ya kalau nggak anaknya, hambanya. Ya tapi saya yakin anaknya sepertinya. Anaknya sakit keras, saudara. Yang mungkin udah nggak mungkin lagi ya bisa hidup. Karena penyakitnya sudah kronis. Dia datang ke Yesus. Yesus bilang, ya aku nanti datang ke rumahmu. Ya, saudara tahu, belum lagi Yesus mau berjalan, sudah datang orang ngabarin, udahlah ngerepot-repotin, udah mati katanya. Udah mati anakmu Yairus. Tapi Yesus bilang, tenang aja, bahasa sederhananya gitu. Ya, Yesus tetap peduli sama wanita ini. Apa yang kita petik pelajaran dari wanita ini? Yang pertama, dia berani menghadapi tantangan, dia berani menghadapi kesulitan, walaupun sulit memegang jubah Yesus, dia tetap pegang. Yang kedua, dia tidak mau menghilangkan kesempatan. Dia tahu betul, dia bukanlah orang yang dicari Yesus. Dia tahu betul, dia bukan orang yang sedang mau dikunjungi Yesus. Tapi dia tidak mau kehilangan kesempatan. Di mana ini Yesus? Haleluya. 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 Kadangkala kesempatan itu tidak bisa dua kali. Jangan kau katakan, oh besok masih ada kesempatan. Jangan. Tadi saudara ada 2 orang datang, wanita dari daerah mana saya kurang ngerti, lupa saya, dari Kelapa Gading ya kalau nggak salah. Saya lihat mobilnya parkir depan, ya ada siapa? Ternyata mereka datang kemari, saya pun nggak kenal. Saudara ngobrol sebentar aja saya pikir, tapi nggak bisa sebentar. Kita doakan, dia lawatan Tuhan, dia bersaksi, kesaksiannya juga ada. Kemarin juga ada 2 orang ibu yang tulang punggungnya sakit disembuhkan, belum kita upload semua. Jadi tempat ini sekarang sudah banyak didatangi orang. Haleluya. 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 Jadi ini bisa juga nanti kita buat bukan kolam kesembuhan, rumah kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi nggak usah ngabisin duit buat kolam, cukup ini aja, asal orang datang sembuh. Haleluya. Tapi harus nama Yesus, harus diberitakan Yesus, harus disampaikan firman. Jadi kalau saya udah ketemu orang begitu, saudara, apalagi dia lagi menceritakan semua keluhan masalahnya, saya nggak bisa stop. Iya. Padahal tadi rencananya, wah paling sejam, paling lama udah selesai. Nggak bisa. Makanya kemarin mohon maaf Pak Erip kayaknya datang ya, saya lihat di CCTV ya. Udah jam 10:30 apa jam 10 lewat. Dia ngomong sama si Daniel, sebentar aja. Si Joshua, sebentar aja. Saya bilang, enggak, lagi persiapan. Kenapa? Saya nggak bisa ngomong sama orang 5 menit. Kasihan orang ngomong, udah Pak, kau pergi, nggak tega. Haleluya. 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 Iya, ada banyak orang-orang begitu ya. Terlalu pelit sama waktu. Iya, orang datang, Pak, 2 menit sudah ya. Enggak, kalau saya nggak tega. Makanya saya nggak tahu nanti kalau ini nama makin terkenal, makin banyak orang datang, gimana saya ngatur waktu ini. Saya harus punya
asisten pribadi yang guit-guit pantat saya di belakang. Udah 2 menit. Jalan, nggak bisa saya, saudara. Nggak tega, orang lagi cerita ini begini kayak. Saya dari Jerman Pak, baru begini, macam-macam lah kan. Saudara, karena itu saudara, kau harus datang kepada Tuhan. Jangan takut tantangan. Haleluya. Jangan takut tantangan, kesulitan, dan jangan hiraukan apa yang orang katakan tentang kau. Tapi percayalah, kalau kau datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, engkau terima mujizat. Seperti seorang ibu yang sudah pendarahan 12 tahun. Kalau beri sorak-sorai jangan tanggung. Haleluya. Haleluya. Anda takut sama siapa? Di sini diberikan kebebasan untuk tepuk tangan. Anda bukan di masjid, ini di rumah Tuhan. Haleluya. Kalau Anda gini-gini terus, takutnya saya lama-lama Anda jadi ke masjid. Iya. Karena hanya orang kafir yang bisa memuji Tuhan. Orang yang nggak kafir nggak bisa. Orang nggak kafir harus diam-diam. Orang kafir yang bisa haleluya memuji Tuhan luar biasa. Karena hanya orang kafir yang Tuhannya hebat, Tuhannya dahsyat, Tuhannya luar biasa. Makanya banggalah kalau Anda dikatain kafir. Karena orang kafir itu Tuhannya hebat. Haleluya. 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 Di mana hebatnya Tuhan kita? Kau bisa ngadap ke timur, ngadap ke barat, ngadap ke Yerusalem, ngadap ke Ka'bah, ngadap kemana saja. Kau boleh menyembah memuji Yesus. Tidak dibatasi. Karena dia hadir di mana-mana. Banggalah. Jangan marah kalau dikatakan orang Anda kafir. Justru Anda bangga karena Tuhan Anda ada di mana-mana. Haleluya. Haleluya. Hanya Tuhan orang kafir yang ada di mana-mana. Haleluya. Haleluya. Kalau kau datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, sembuh. Ini buktinya. Dan 2 hari yang lalu, ibu itu datang dengan beban berat. Menurut keterangan dari temannya, dia tidak bisa mendengar. Kalau sampai 5 menit, hanya dia bisa mendengar orang bicara paling 1-2 menit. Habis itu dia nggak bisa dengar lagi. Saya nggak tahu itu penyakit apa. Sering berkelahi sama anaknya. Gara-gara nggak nyambung omongan dia. Hah? Apa? Sama temennya ini pun di mobil ribut terus katanya. Ribut terus karena asal yang diomong temennya ini dia nggak bisa dengar. Selama di sini ada 2 jam. Semua yang kuomongi pelan-pelan dia dengar. Berikan sorak-sorai buat saya. Haleluya. Makanya saudara, kalau ada istrimu nggak mau dengar suaramu, bawa ke saya. Kalau ada suamimu nggak mau dengar suaramu, bawa ke saya. Tanya Ibu Sitorus, pulih langsung. Haleluya. Haleluya. Kan udah dengar kesaksiannya kan? Bawa ke saya. Jangan kau bawa ke dukun. Jangan kau bawa ke paranormal, ke orang pintar. Karena dia nggak tamat sekolah, saya sudah tamat. Bawa kayak orang pintar, saya lah orang pintarnya. Haleluya. Kau bawa ke dukun, kau minta kaya, dukunnya aja miskin. Gimana dia mau kasih kaya? Haleluya. Iya. Jadi saudara, jangan hilang kesempatan. Walaupun kau dihambat, dihalangi, tetap jangan engkau berikan kesempatan itu lewat. Datang kepada Yesus. Saudara, malam ini Anda datang ke tempat ini, berarti Anda adalah orang yang tidak mau memberikan kesempatan itu hilang begitu saja. Amin. Haleluya. Ini kesempatannya. Pak Peri tersenyum dia. Haleluya. Kalau Anda baca juga di Matius 15, Anda juga akan menemukan di sana kisah nyata. Ada seorang Kanaan, wanita Kanaan, yang datang kepada Yesus. Namun Yesus menolak dia. Yesus bilang, aku datang bukan buat engkau. Aku datang untuk orang Yahudi. Tolong biar aku bisa bicara terus. Yang overhead bergerak cari Matius 15. Jadi saya terus bicara supaya waktunya tidak habis, tersisa. Haleluya. Saudara, dia terus datang. Walaupun murid-muridnya melarang. Jangan keras-keras kau ngomong di sini. Sana, ini bukan Pulau Gadung. Tapi dia nggak peduli. Dia terus datang ke Yesus. Haleluya. Bahkan Yesus sendiri menolak. Ngapain lu datang kemari? Aku datang bukan untuk kau. Aku datang untuk orang Israel. Kau ini bukan umat Tuhan. Kau bukan orang Israel. Kau orang Kanaan. Kau orang kafir. Saudara, tapi dia bilang, kafir-kafirlah.
Kau orang kafir, artinya begitu. Kau tidak layak untuk terima roti dari tuannya, nggak apa-apa. Yang penting remah-remah rotinya juga nggak apa-apa. Wajib anjing terima remah-remah roti dari tuannya. Apa kata Yesus? Sungguh besar imanmu itu. Haleluya. Haleluya. Di Alkitab saudara, justru yang paling banyak menerima kesembuhan adalah orang-orang kafir. Yesus mengasihi orang kafir. Karena itulah hari ini kau bersyukur jadi kafir. Karena saya sudah lihat di Alkitab yang banyak menerima mujizat justru orang kafir. Justru ketika Yesus di kampung halamannya, dia nggak banyak melakukan mujizat. Dia katakan, ngapain gua lakukan mujizat di sini? Ngapain? Karena lu orang bukan kafir. Haleluya. Haleluya. Karena gua datang ke lu nolak gua. Ya. Makanya dikatakan di Alkitab, karena Israel nolak Yesus, makanya Anda bisa menerima Yesus. Andalah Israel rohani itu. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Gua seneng yang gaya seperti ini, overheadnya. Kita biar ngomong terus, dia cari sendiri. Haleluya. Jadi padat waktu ini bisa dipergunakan dengan padat. Haleluya. Karena bukan hanya tanah aja bisa padat, waktu pun bisa padat kata orang. Iya, saudara, ibu ini dia datang kepada Tuhan dengan sungguh percaya. Nggak apa-apa dibilang anjing, nggak apa-apalah gua dibilang apapun. Yang penting gua terima remah-remah roti dari Yesus. Haleluya. Anda mau terima? Walaupun remah-remah. Haleluya. Haleluya. Tapi saya percaya engkau tidak hanya dapat remah-remah, karena kau bukan orang Kanaan. Kau sudah menjadi anaknya, sudah dilahirkan oleh dia, sehingga engkau layak mewarisi kerajaannya. Apa yang Tuhan punya adalah punyamu. Haleluya. 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 Saudara, kalau kau baca di Matius 8, itu pun orang kafir. Dia seorang perwira Kapernaum. Saudara, waktu saya ke Israel, saya lihat tuh Kapernaum tuh kerajaan yang luar biasa dulunya, tapi sudah diporak-porandakan. Dan saya melihat hanya reruntuhan-reruntuhan. Dan kira-kira disitulah dulu Yesus berjumpa dengan seorang perwira Kapernaum ini. Saudara, perwira Kapernaum ini datang ke Yesus. Di Matius 8 nanti Anda baca. Saudara, perwira Kapernaum ini bilang, ada hambaku yang sakit. Di kisah lain dikatakan anak, tapi di situ hambaku yang sakit. Maksudnya ini bukan bertentangan. Ini nanti kadang-kadang ini kayak si somat-somat nih, siapa bilang bertentangan? Bukan, ini bukan bertentangan Abdul. Ini maksudnya gini Abdul. Haleluya, haleluya. Bukan bertentangan ya. Jadi di sini itu, di adat-adat Yahudi itu, kalau hamba itu memang sudah dikasihi, itu bisa diangkat jadi anak, saudara. Tapi nggak dapat warisan seperti anak kandung, tapi diangkat. Makanya di sisi lain dikatakan anakku. Di sisi lain, di Injil lain dibilang hambaku. Jadi kalau si Abdul bilang, udah salah huruf. Bukan salah huruf, dia nggak tahu konteks. Haleluya. Saudara, di Indonesia juga sering terjadi begitu. Kalau ada seorang seorang pekerja yang begitu mengabdi dengan sungguh-sungguh, jujur dan setia, bisa aja diangkat oleh bosnya, betul nggak? Lu jadi anak gua dah. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Next. Terus 3, 2, 1. Yesus berkata kepadanya, apa datang menyembuhkannya. Next. 3, 2, 1. Tetapi jawab dia kepadanya, Tuhan, apa yang akan menyembuhkan di dalam rumahku? Katakan saja kepada maka hambaku itu akan sembuh. Oh, terus. Aku sendiri seorang bawahan dan membawaku kepada Tuhan. Ya.
pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia akan datang. Apapun kepada hamba-Ku, kerjakan ini, maka ia akan kerjakan. Next. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara bapa-bapa Israel. 3, 2, 1. 3, 2, 1 aku yang ngomong. 1, 2, 3 saudara. 3, 2, 1 maksudnya saya mau ngomong. Saudara diam. Haleluya. Saudara, seorang perwira Kapernaum yang luar biasa, orang pangkat, orang pejabat, punya pengaruh, punya nama, orang yang dihormati, tapi dia tidak bisa menyelesaikan persoalannya. Hambanya sakit aja dia nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak orang-orang sombong, sok jago, sok hebat, sok kuat, sok pangkat, sok banyak duit, tapi giliran sakit, dulu ada Kasat Brimob, gagah bener. Kasat Brimob DKI loh, bukan Kasat Brimob di daerah. Di Jakarta itu Jabodetabek saudara, berapa ribu anggotanya. Datang saya ke rumah sakit, Pak Pendeta, padahal dia biasanya saya lihat, sama anggotanya, siap, selamat. Waktu dia bilang, Pak Pendeta, tolong saya, luar biasa. Saya orang berdosa Pak Pendeta. Terus saya, Pak Pendeta tidak, katanya. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau orang-orang yang sombong, yang kuat, yang hebat, kalau sudah sakit semuanya pasti, semuanya takut mati. Haleluya. Haleluya. Makanya kita punya kuasa untuk menyembuhkan. Itu sebabnya kita beda dengan ajaran-ajaran lain. Kita bukan sekedar ajaran-ajaran yang untuk membuat kita pintar, tapi kita punya pengajaran yang membuat iman bertumbuh, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Karena bagi orang beriman, bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Ringan suara-suara. Haleluya. Doakan sembuh itu. Kasat Brimob sudah pensiun beberapa waktu yang lampau, pensiunnya jenderal. Saudara, luar biasa kalau kita punya kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Orang Israel mengaku umat Tuhan, dibangga-banggakan, disanjung-sanjung, dan mereka mempromosikan dirinya sendiri. Wah, dia umat pilihan Tuhan. Tapi Yesus datang. Dia tidak peduli kau mau Israel kek, kau mau orang Kapernaum kek, kau mau orang Kanaan kek, kau Bani Moab kek, kau mau Bani Palestina kek, asal kau datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Orang Indonesia saja nggak ngerti saudara. Mereka ini cetek kebanyakan. Ya kebanyakan, tapi nggak semua. Haleluya. Di Palestina itu banyak orang-orang yang pengikut Yesus. Haleluya. Jadi ini nggak ada perang agama antara Israel dengan Palestina. Ini hanya bicara tentang wilayah, bicara tentang tanah. Orang Islam yang ada di Israel pun itu nggak cocok dengan orang Islam yang ada di Palestina. Karena mereka bukan masalah agama. Mereka masalah perang bangsa yang merebut wilayah. Haleluya. Kalau waktu itu Gus Dur ya bisa membuka hubungan bilateral atau hubungan politik, berarti ada kedutaan Israel di sini. Apakah kita dirugikan Indonesia? Tidak. Saya harap nih Pak Presiden nonton saya. Tidak dirugikan. Kenapa tidak dirugikan? Yang pertama, sekarang Israel itu sudah menjadi tempat ziarah bagi orang Nasrani. Yang paling banyak pengunjungnya adalah orang Indonesia. Rata-rata tentara Israel di sana tahu bahasa Indonesia. Waktu saya bilang, saya orang Indonesia. Kamu Indonesia? Iya. Dia tahu. Kenapa? Karena orang Indonesia yang paling banyak ke sana. Ternyata orang Indonesia ini paling kaya. Kaya apa? Kaya ritual. Jadi kalau untuk ritual, walaupun duitnya nggak seberapa, dia rela jual apa saja.
Ada orang ke Israel gara-gara ngumpulin duit bertahun-tahun baru dia bisa. Ke haji juga begitu. Jadi sama-sama ini. Haleluya. Jadi orang Indonesia ini jarang yang ateis. Jadi orang Indonesia ini percaya Tuhan dan mereka suka ziarah-ziarah. Ya, yang Islam tentunya ke Mekah, ya. Orang kita kan sejarahnya di sana, di Israel sana. Jadi ke sana. Ya kan? Saudara. Jadi kalau ada hubungan bilateral, ada hubungan politik, hubungan kedutaan, duta Israel ada di sini, banyak diuntungkan. Kita ke Israel ngambil pisahnya dari mana? Dari Singapura. Kalau nggak dari Singapura, dari Dubai. Ya mereka yang kaya. Haleluya. Loh, terus orang itu ini kadang-kadang orang yang nggak ngerti, aduh bingung. Mereka takut orang Yahudi ini mempengaruhi. Wah. Orang Yahudi ini saudara, kalau mau ikut agama Yahudi pun ditolak. Nggak mau dia. Jadi orang-orang Arab yang ada di Yahudi sana, saudaraku yang saya kasih, itu mau ikut agama Yahudi pun nggak gampang. Kecuali dia sudah nikah sama orang Yahudi puluhan tahun. Itu pun dia tidak dianggap kelas 1. Jadi nggak ada mereka, dia bukan agama Syiar. Orang Yahudi itu tertutup. Nggak boleh, bukan kayak Kristen, kayak Islam, masing-masing cari domba. Tidak. Kok ketakutan mereka? Haleluya. Orang Yahudi, saudara, itu adalah orang yang eksklusif, yang menganggap dirinya paling hebat, paling top, dan tidak boleh diganggu. Negara besar manapun akan dia libas kalau ganggu dia. Dia paling top. Jadi satu orang mati, itu gantinya harus 1000 orang. Tentara satu, tentara dia, tentara lain harus 1000. Jadi Indonesia harusnya nggak perlu takut kalau membangun hubungan dengan Israel. Takut apa? Justru orang Kristen yang bisa bawa mereka ke Yesus bahaya. Dan mereka juga bisa bawa mualaf. Jadi mualaf, betul nggak? Kayak Pak Erip udah mualaf balik lagi ke Yesus. Udah dipotong malah itunya. Haleluya. Tapi kita tarik, kita sedot kembali ke Yesus. Makanya saudara harus punya kuasa nyedot orang, supaya yang mualaf balik lagi ke Yesus. Haleluya. Ya rasik kadang-kadang. Jadi saudara, si perwira Kapernaum ini datang ke Yesus. Yesus berkata apa? Oke, aku segera ke rumahmu. Jangan Tuhan, jangan. Cukup sepatah kata saja ngomong, pasti hambaku sembuh. Enggak, aku datang. Aku ini seorang perwira. Di bawahku banyak bawahan. Kalau ku katakan A, mereka akan berkata A. Kalau ku bilang pergi, mereka akan pergi. Mereka akan nurut apa yang ku katakan. Cukup sepatah kata, engkau kata, maka semua jadi nyata. Yesus bilang, aku tidak pernah menjumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Artinya, orang Israel yang mengaku umat Tuhan tidak punya iman sebesar iman si kafir. Biarlah kau dibilang kafir, yang penting kau punya iman lebih besar daripada orang yang gak kafir. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ada orang bilang lagi kafir itu kayak firman. It's okay, gak ada masalah. Haleluya. Tapi saya mau jelaskan saudara, bahwa di mata Tuhan tidak ada sulitnya membuat orang kafir punya kuasa. Tidak ada sulitnya membuat orang kafir masuk surga. Justru bagi Tuhan sulit membuat orang yang mengaku nggak kafir tapi masuk surga. Karena dia sendiri yang mengaku dirinya nggak kafir, tahu-tahu di mata Tuhan dia kafir. Karena kafir itu artinya orang yang nggak percaya Yesus. Karena dia Tuhan Allah. Haleluya. Orang yang nggak percaya Tuhan kafir. Nah, Tuhan kita Yesus. Betul nggak? Haleluya. Tapi nggak apa-apa. Kita dibilang kafir juga nggak apa-apa. Yang penting kita masuk surga. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. 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 Karena itu saudara, iman ini yang akan mengalahkan dunia. Baca 1 Yohanes 5. Oh, tadi saya belum jelaskan sedikit. Saudara, seorang perwira ini, dia benar-benar paham hierarki. Jadi iman nggak cukup, kita harus tahu hierarki. Kadang-kadang kita di gereja ini nggak tahu hierarki. Sudah kita ajari dia doa, kita ajak untuk berdoa biar dapat karunia bahasa roh, ternyata dapat. Kita berdoa, kita ajak berdoa untuk profetik, ternyata dia makin mantap. Udah begitu, setelah dia udah hebat, merasa jago, pendeta datang, dia bilang, pendeta,
jangan doa. Karena saya sudah hebat. Tidak bisa. Harus ada hierarki. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, si perwira Kapernaum tahu hierarki. Dia bilang gak usah datang. Karena aku seorang atasan, seorang prajurit, seorang perwira. Kalau ku katakan kepada bawahanku pergi, mereka pergi. Datang, mereka datang. Cukup ku ngomong sepatah kata saja. Oh, kalau semua orang Kristen punya iman seperti perwira Kapernaum ini, pendeta pasti nggak ada lah yang stroke. Nggak ada pendeta yang kena COVID, saya yakin. Kenapa? Karena semua sukacita. Asal ada masalah, kenapa masalahmu kok lemah kali? Cukup sepatah kata aja Bapak bilang udah semangat tau. Semangat! Loh, datang ibu-ibu lagi. Pak Pendeta, kenapa? Gini-gini lu anakku, gini-gini suamiku. Terus, aku mau ke rumah ibu. Enggak, sepatah kata aja ngomong. Ibu, gembira! Sepatah kata doang. Jadi bukan karena ucapan Yesus saja, tetapi karena iman. Makanya saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau boleh dibuat satu tema, judul tema hari ini adalah Yesus itu pemurah, tapi bukan murahan. Dia bukan murahan. Dia nggak akan buat apa-apa dalam dirimu kalau nggak ada iman. Haleluya. Oh, tapi dia pemurah. Yes, betul, dia pemurah. Tapi dia bukan murahan. Makanya dia katakan di Lukas 18, kalau aku datang ke bumi, ada nggak iman? Haleluya. Haleluya. 1 Yohanes 5 ayat terakhir. Kalau Kamis malam jangan lama-lama. Karena kalau lama-lama, ya bukan apa-apa. Ini hawa hasilnya ini menggoda. Iya. Iya. Itu tergantung rohmu. Kalau rohmu lagi suam, dia bawa. Kalau kok rohmu lagi menyala, nggak apa-apa. Tapi kok lagi suam, iya. Iya. Tahu-tahu kalau tidur aja bagus. Nanti giliran kita kumpuli bangku, tahu-tahu ada di sini lendir-lendir. Oh, Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Haleluya. Haleluya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu sembuh. Amin. Nah, terakhir 1 Yohanes 5. Nah, cari sendiri ayatnya. 4, ayat 4. Haleluya. Sudah? 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Engkaulah penakluk-penakluk dunia ini. Engkaulah yang sudah ditentukan untuk menaklukkan dunia ini. Haleluya. Anda percaya? Semua yang namanya punya dunia, sistem dunia, kita sudah taklukkan. Kita punya kuasa yang lebih dahsyat dari kuasa dunia. Karena itu jangan takut dengan dunia. Mari kita hidup dalam kerajaan Tuhan. Dengan iman kita taklukkan dunia ini. COVID sekarang masih terus katanya makin banyak di daerah-daerah. Puji Tuhan di Jakarta landai. Tetapi Anda jangan remeh. Jangan Anda menganggap remeh. Anda tetap hidup dalam iman. Haleluya. Saudara tahu, COVID itu takut dengan orang yang hidup dalam Yesus. Yang hidup dalam iman. Loh, logika rohnya aja kita berpikir yang sederhana aja. Yesus ini nama tertinggi, nama di atas segala nama. COVID itu nama. Harusnya COVID itu tunduk. Dilihatnya nama tertinggi, dia harusnya ngalah. Haleluya. Oh, lewat dong nama tertinggi, ngalah. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, seharusnya orang percaya tidak bisa kena COVID. Haleluya. Haleluya. Makanya banyak yang kritik saya nggak peduli. Karena Tony Daud bilang, nanti 5 tahun ke depan semua terpapar COVID. Saya enggak. Ya kalau saudara mau terpapar silakan, saya enggak. Haleluya. Anda mau terpapar? Haleluya. Tetap jaga prokes di luar sana. Di gereja saya relakan Anda buka masker, tapi di luar harus pakai masker. Kenapa? Nanti Pak Jokowi marah dengan saya, ya Menteri Kesehatan marah dengan saya. Tapi kalau di gereja saya perbolehkan tidak pakai masker. Kenapa? Karena saya yakin betul ketika kau ada di sini, kalau kau hidup dalam Tuhan, ada hadirat Tuhan, maka coronavirus mati. Amin. Haleluya.
Pak, saya mau pakai masker. Bagus, saya tahu. Orang-orang, maaf, saya sekarang suka pakai masker yang model gini tuh, karena hidung saya pesek. Apalagi kalau saya mau ketemu orang tertentu ya, yang kurang kenal, saya pakai itu. Jadi saya kelihatan lebih ganteng. Dia gini moncongnya dikit. Jangan yang model gini, serem. Ada yang model gini kan, kecil kan? Iya, waktu saya ke rumah si itu kan, si Murni, ke rumah si apa, si Hendrik, ada Murni, ada semua ya situ ya. Kan gitu bagus kan? Nah, makanya saya suka pakai masker keluar, masker gitu, karena saya jadi ganteng. Jadi bersyukurlah ya. Iya, kalau nggak ada corona kita pakai gitu kan aneh. Jadi ada corona jadi agak ganteng dikit. Haleluya. Haleluya. Jadi yang mau pakai masker nggak apa-apa, biar kau kelihatan cantik di gereja. Gitu juga yang cowok mau pakai masker di gereja, nggak apa-apa, biar kau ganteng. Haleluya. Oh Pak, saya udah ganteng. Ya udah, nggak usah pakai masker. Tapi di gereja, di luar harus pakai. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Imanmu telah mengalahkan dunia. Haleluya. Saudara, Anda jangan berdoa dengan doa-doa yang dulu lagi. Anda harus berdoa dengan doa profetik, doa iman. Anda harus latih dirimu menyembah. Nanti sekali waktu kita khusus penyembahan. Ya, khusus penyembahan. Saya lihat penyembahan sudah mulai suang. Sekali waktu nanti kita khusus penyembahan. Menyembah hanya 1 jam. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang saya latih Anda doa. Doa profetik. Saudara tahu, doa itu bukan lagi meminta. Doa itu mengambil. Mengambil yang punya kita, yang Tuhan sudah siapkan. Kesembuhan itu adalah milikmu. Haleluya. Haleluya. Sukacita punyamu. Kegembiraan punyamu. Semua apa yang Tuhan punya itu punyamu. Ambil aja. Loh Pak, saya mau semua sekalian, sekaligus ambil. Tuhan tahu kapasitas rohanimu. Kalau dikasih semua kau pingsan. Haleluya. Kau mati. Bahkan ada orang lemah jantung, lihat uang 1 triliun mati dia. Dia nggak pernah, dia cuma lihatnya uang 10.000, 20.000, tiba-tiba 1 triliun mati dia. Haleluya. Dulu zaman Porkas ada orang mati dapat 100 juta Pak. Saya waktu di Kisaran itu, berita nyata. Dia dapat 100 juta 4 angka, Porkas. Tahu nggak Porkas? Zaman Porkas. Wow, mati, pingsan langsung mati, lemah jantung. Makanya saudara, sebenarnya itu mau dikasih semua buat kau, tapi dilihat rohmu masih kecil. Jangan. Untuk si Lubis agak banyak lah katanya. Mau banyak? Jangan hilang kesempatan. Dimana Tuhan mau datang ke si Lubis, kau seperti perempuan pendarahan tadi. Halang-halang Tuhan Yesus. Pegang jubahnya, maka engkau akan menerima berkatnya. Haleluya. Haleluya. Bener, kalau kau bergaul sama tentara terus nanti gayamu jadi tentara. Sama polisi juga gitu. Kalau sama dokter pun nanti kau gayamu kayak dokter. Bener, dikit-dikit gini, dikit-dikit harus bersih, dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit gini. Semua harus ilmu kedokteran. Sama, kalau kau bergaul terus dengan pendeta juga mirip-mirip nanti. Haleluya. Haleluya. Tapi kadang-kadang Anda nggak kuat kalau ngomong sama saya. Justru orang lain kuat ngomong. Berjam-jam, kalau nggak kita usir tadi nggak pulang dia. Ibu mau ikut ibadah nanti jam 7. Oh enggak lah Pak, nanti hari Minggu aja katanya. Hari Minggu kami datang ya katanya. Haleluya. Haleluya, ikuti doa saya ya. Cepat ya. Oke, siap. Di dalam Yesus, hidup kami dipelihara, dijagai, dilindungi. Karena kami bukan orang lain baginya. Kami kemuliaan Tuhan, kami anak Tuhan. Sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa kami tidak kelaparan, kami tidak kekurangan, kami tidak sakit penyakit, kami sehat dan walafiat. Kami tahu di dalam Tuhan kami hidup berkemenangan, lebih daripada pemenang. Karena roh Allah yang ada pada kami lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Dan kami tidak ditakdirkan untuk sengsara, menderita, mati kelaparan. Kami sudah ditakdirkan Tuhan untuk sehat dan diberkati. Karena Tuhan Allah kami, Dia gembala agung kami, gembala yang baik, yang akan terus memelihara kami. Sehingga tidak ada coronavirus, tidak ada sakit penyakit, tidak ada juga orang-orang jahat yang bisa menyentuh tubuh kami. Karena kami adalah anak-anaknya yang dilindunginya. Kemuliaan Tuhan yang wajib untuk dilindungi. Haleluya. Saudara, saya bukan berlebihan ngomong. Haleluya. Seperti yang saya katakan kemarin, kata-kata kita itu bukan suara di pandangan Tuhan, itu nyata. Ketika kita ngomong, memang
teman kita itu hanya mendengar suara. Misalnya kau bilang sembuh kau lagi sakit, itu sudah sembuh dalam pandangan Tuhan. Misalnya kau bilang diberkati, udah. Saya mau kasih contoh sederhana. Diberkati duit banyak umpama, tapi jangan kau praktekkan yang begini. Ini umpama biar gampang. Itu sebenarnya udah banyak duit itu. Sudah banyak. Walaupun kau belum lihat, udah banyak. Karena bagi Tuhan bukan suara. Bagi Tuhan itu sebuah kenyataan iman. Haleluya. Haleluya. Makanya berdoalah dengan benar. Kau akan menaklukkan dunia ini. Walaupun orang bilang kau agak gila, nggak apa-apa. Agak sengit, biarin aja. Yang penting doa dengan iman, percaya. Haleluya. Haleluya. Oh Pak, saya mau berubah. Doa. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sudah merubah hidupku. Aku pasti menang. Aku pasti tidak ditaklukkan oleh kelemahan-kelemahan ini. Pasti aku kuat dan berkemenangan di dalam Tuhan. Harus doa. Pasti engkau menang lebih daripada pemenang. Angkat hatimu, rohmu, dua belah tangan. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang haus lapar akan Tuhan. Urapi mereka, berkati hidup mereka. Tangan-tangan mereka Tuhan berkati. Apa yang membuat tangan mereka berhasil? Kalau hari ini ada mungkin paru-parunya yang bermasalah, sembuh dalam nama Yesus. Ada juga mungkin pinggang-pinggang yang bermasalah, sembuh dalam nama Yesus. Ada pikiran yang bermasalah, sehat dalam nama Yesus. Ada rohnya yang suam, menyala dalam nama Yesus. Ada mereka yang ragu bimbang, iman di dalam Yesus. Tuhan Yesus urapi mereka, berkati mereka. Biar apa yang dibuat tangan mereka pasti berhasil dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, tanganku, tangan yang diberkati. Apa yang dibuat tanganku berhasil. Tubuhku, tubuh yang diberkati. Tempat kediaman Tuhan. Sehingga coronavirus tidak boleh lengket di tubuh. Bahkan penyakit yang lain pun tidak boleh lengket di tubuh. Karena tubuhku adalah tempat kediaman Roh Allah. Karena itu saya percaya tubuh saya ini adalah bait Tuhan. Terima kasih Yesus yang sudah memilih tubuh saya menjadi tempat kediaman di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan.